Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cerita basa-basi. Ini tentang orang kaya yang pertama kali masuk surga. Oh, ya, udah mulai merasa nih. Ada ceritanya itu ya? Ada. Jadi ini anekdot ini sering dikisahkan oleh para kiai. Jadi sudah sangat terkenal lah. Iya, iya. Tentang 3 orang calon penghuni surga. Ini ahli surga. Memang sudah ditetapkan mereka masuk surga. Ya. Cuma ketiga orang ini mereka tertahan di pintu surga karena mereka masing-masing merasa tidak enak. Iya. Untuk menentukan siapa yang pertama kali masuk. Nah, sehingga mereka ayel-ayelan nih 3 orang ini. Jadi yang satu adalah si miskin, fakir miskin yang dianugerahi kesabaran dan keimanan. Iya. Kemudian yang kedua adalah seorang ulama. Iya. Dan yang ketiga adalah orang kaya. Mereka bertiga ayel-ayelan. Nah, Allah kan sebel tuh lihatnya. Ini orang sudah jatahnya masuk surga masih ayel-ayelan. Kemudian menyuruh Jibril. Iya. Jibril, kamu tanya itu kenapa kok masih ayel-ayelan begitu? Wah, Jibril datang. Ini kalian ini apa itu? Kan sudah jelas masuk surga. Cuma menentukan yang pertama saja kok. Ayel-ayelan begitu. Kalau begitu sudah, saya yang memutuskan. Udah, sekarang yang pertama kali masuk surga sesuai dengan Al-Quran itu adalah orang miskin. Orang miskin yang sabar, punya keikhlasan, punya keimanan. Silakan orang miskin masuk duluan. Orang miskinnya itu nggak berani. Nggak berani. Lah, bagaimana saya berani mendahului ulama, sedangkan seluruh ilmu tentang keikhlasan, kesabaran, keimanan, semua ilmu saya dapatkan dari ulama. Maka ulamalah yang harus pertama kali masuk surga. Saya mana berani mendahului ulama. Iya. Ulamanya mesem-mesem, saya juga nggak berani. Lah gimana lah, seluruh ilmu saya itu, saya ketika menuntut ilmu, kemudian mendirikan pondok dan melahirkan banyak ulama, lah itu dibiayai oleh orang kaya lah, mana berani saya mendahului orang kaya. Iya, iya. Orang kayanya langsung begini, Mas Kiai. Ya memang jatahku pertama kali masuk surga ya. Sorry ya. Dia masuk duluan. Nah, tentu saja Mas Kiai, ini anekdot ini. Ini kan 3 orang ini memang sudah layak lah, sudah layak. Artinya sudah lolos kriteria bahwa mereka memang penghuni surga. Nah, tentu saja kriterianya kan macam-macam. Kalau orang kaya itu biasanya kan katanya hisabnya lebih rumit karena setiap benda itu katanya akan dihisab. Nah, ini yang membuat orang kaya lebih banyak lah hisabnya. Nah, gini Mas Kiai. Kan banyak sih orang kaya yang suka punya benda aneh-aneh yang sebetulnya tidak dibutuhkan, tidak bermanfaat. Misalkan begini, kita lihat, kita dengar dari berita lah, bahwa ada orang kaya di Jakarta yang mengoleksi tas Hermes itu sampai 100 buah. Padahal kan harga tas itu kan, Mas Kiai tahu sendiri kan? 300 juta, ada 500 juta, bahkan ada yang di atas 1 miliar. Nah, bisa dibayangkan 100 tas itu semuanya kan dihisab kan? Iya. Dan ada juga loh orang kaya, tapi bukan di Indonesia, bukan. Saya yakin bukan. Jadi orang kaya itu hobinya membeli tanah. Dia membeli banyak tanah dan kemudian dibiarkan begitu saja. Padahal kan yang namanya tanah itu ada ancamannya khusus loh kalau untuk tanah. Kalau tanah setiap jengkal tanah kan tidak boleh terlantar. Nah,
kita akan ngobrolin soal hisab ini bagaimana, Mas Kiai. Pandangan Mas Kiai tentang hisab ini. Karena kebetulan kan Mas Kiai orang kaya nih. Kalau saya agak tenang. Kacau. Ya. Gimana nih? Aduh. Ya, ada sejumlah sufi terkenal ya. Paling tidak saya bisa ngutip 2 riwayat. Yang pertama, Syekh Abu Hasan Al-Sadili. Gitu. Beliau ini orang kaya. Oh, Syekh Abu Hasan Al-Sadili itu kurang kaya raya sebetulnya? Iya. Oke. Kaya. Yang tarikat Sajili? Iya. Dia kan punya murid namanya Abul Mursi. Abul Mursi ini punya murid namanya As-Sakandari itu yang ngaram Al-Hikam. Iya. Itu ya. Nah, ada ajaran doa dari Abu Hasan Al-Sadili ini yang ya saya itibak lah ngamalin juga ya. Doanya begini. Bahasa Indonesianya gini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, limpahkanlah rizkimu padaku. Tapi jangan jadikan ia penghalang hatiku darimu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah dunia dalam genggamanku. Tapi jangan jadikan ia penghalangku dari akhiratmu. Gitu. Jadi kelihatan yakunya ya. Iya. Ini cerita pertama. Yang kedua, ada seorang murid, kalau ini tidak disebut namanya ya. Gurunya ini guru sufi dan miskin. Ya. Jadi kebalikannya lah dengan yang tadi. Ya, lalu suatu hari si murid ini bertanya, bagaimana berzuhud itu? Si guru yang miskin ini menjawab gini, kamu datanglah ke orang itu, bertanyalah kepada dia. Ke orang itu maksudnya ke orang lain, X. Oke. Nah, datanglah si murid ini ke orang yang disebut itu. Ternyata yang disebut ini orang kaya raya. Kaya raya. Di luar dugaan Iya. dia ya. Dia menduga bahwa itu akan orang miskin seperti gurunya. Betul. Ternyata kaya raya. Kaya raya. Nah, karena patuh guru, ya datanglah ke sana, bertanya, tidak dijawab apa-apa, cuman dikasih makan enak segala macam. Lalu pulanglah si murid ini. Ditanya sama gurunya yang miskin itu, apa yang kamu dapatkan? Murid ini menjawab, ya tidak dapat apa-apa. Saya hanya menemukan orang kaya raya menyajikan makanan kepada saya. Makanan-makanan yang lezat. Gurunya ini lalu bercerita, orang itu adalah guru saya. Katanya gitu. Orang itu adalah guru saya. Hartanya banyak, tetapi dia makan apapun selalu ada Allah di dalam hatinya. Gitu. Nah, ini ada korelasinya dengan keterangan misal Imam Ghazali tentang suhud. Menurut Imam Ghazali, suhud itu bukanlah lalu meninggalkan dunia, tetapi hati kita itu tidak dibelenggu oleh dunia. Dengan kata lain, bolehlah kita ini dikaruniai kekayaan ala Abdurrahman bin Auf dan sejenisnya, tetapi jangan kok hati kita ini lalu diperbudak, dikuasai oleh harta benda itu. Nah, mungkin yang dimaksud hisab itu ketika hati kita dikuasai oleh harta benda itu. Iya. Dampak dari hati yang dikuasai oleh harta benda kita itu kan madorot keluar. Oke. Contoh, mestinya dia bisa berkurban sapi 10 ekor, tapi karena hatinya dikuasai oleh hartanya eman, nanti berkurang, nanti saya ngumpulin susah payah. Banyak orang yang lalu tidak bisa mendapatkan manfaat dari harta kekayaannya. Inilah yang lalu menjadi kezaliman. Inilah yang akan dihisab. Dan seterusnya. Maka ya memang konsekuensinya adalah semakin kita itu banyak harta, aset, apapun itu, di dalamnya itu mengandung kerawanan-kerawanan tanggung jawab. Gitu kan? Tapi kan di Islam diajarkan ya sedekah, ya bahasa Al-Quran itu kan yang sering itu
siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah, nah, gitu ya. Yang ujungnya itu adalah memberikan kemanfaatan kepada orang lain seluas-luasnya. Gitu loh. Sebentar gini Mas Kiai. Jadi hisab itu berarti hanya menyangkut hal yang bermasalah kan? Iya. Artinya kalau biasanya saya punya tanah, kemudian saya kelola dengan baik dan tidak menyisakan masalah, itu kan berarti bukan objek hisab kan? Ya, insya Allah begitu. Jadi prinsipnya hisab itu gini, segala hal yang tidak diselesaikan di dunia Ya. akan diselesaikan di akhirat oleh pengadilan Allah, begitu. Ya. Maka contoh sederhana gini, saya keceplos ngomong kurang enak ke Abah Joni. Kalau saya tidak menebus ini, menyelesaikan di dunia dengan minta maaf, maka ini perkara ini akan dibawa ke akhirat, lalu akan dihisab. Nah, logikanya kan lalu gini, jangan sampai kita misalnya, katakanlah, memiliki harta banyak, lalu hak orang lain terhadap harta ini yang telah diatur di agama melalui zakat, melalui sedekah, sampai ke hal-hal yang sifatnya ya sosial-sosial gitulah, itu nggak ditunaikan, maka ini akan menjadi hisab yang dibawa ke akhirat. Maka wajar tau kalau dikatakan orang kaya itu hisabnya itu akan banyak, kan gitu ya. Karena di dalamnya pasti mengandung, ini terkait harta benda ya, atau aset-aset, di dalamnya terkandung begitu banyak hak orang lain di dalamnya yang mestinya diselesaikan, kan begitu. Ya kira-kira begitu prinsipnya, prinsip hisabnya itu. Pokoknya prinsipnya adalah segala hal yang tidak diselesaikan di dunia akan diselesaikan di akhirat, begitu. Makanya kalau misalnya utang piutang sudah selesai, ya sudah tidak ada hisabnya ini, gitu kan? Begitupun dengan ngomong kasar ke orang lain, termasuk misal menyebabkan orang lain menderita, gitu. Ada misalnya saya beli tanah, lalu gara-gara saya beli tanah, jalan di kampung itu lalu terhambat atau terampas, terkuasai oleh saya. Ini ada hisapnya, jangan main-main, gitu. Kalau di kampung sana itu ada 100 orang, yang saya zalimi, kan begitu. Dan itu mau nambah panjang, nambah daftar panjang itu. Hisap satu orang misalnya katakanlah 10 tahun, misal baru selesai urusannya. Datang orang kedua, wah, gak rambo-rambo. Kalau begini, misalnya menguasai tanah supaya tanah itu menjadi mahal di sekitarnya. Ya, itu jelas. Itu juga akan dihisab. Jelas kezaliman itu. Jelas kezaliman. Kan di dalam Islam itu gini, asas perdagangan itu hanya satu kata, antarodin, saling rela, saling ikhlas, saling ridho. Kalau bahasa keren saya itu happy to happy. Tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang merasa dirugikan, dizalimi. Begitu. Itu prinsipnya. Kalau di dalamnya ada praktek seperti ini, itu akan dipertanggungjawabkan. Makanya kemarin ya, pas kemarin awal-awal pandemi itu ya nuwun sewu nggih. Nauzubillah, orang yang nyetok masker itu dalam rangka supaya dia bisa jual dengan mahal. Lagi lebih mahal. Itu jahatnya itu, masya Allah itu. Itu setiap masker, butir masker itu akan dihisab itu. Dihisab pasti. Luar biasa. Kan begitu, karena di dalamnya menimbulkan madorot kepada pihak-pihak lain. Syariat Islam itu simpel, Bah. Tujuannya cuma 2. Ini dikatakan oleh seluruh usuliyin ya, ulama usul fiqh itu. Yang pertama, darul mafasid. Menghilangkan keburukan-keburukan. Yang kedua, jalbul masolih, menarik kebaikan-kebaikan. Gitu kan? Itu esensi dari syariat. Maka praktek orang monopoli misal supaya dapat untung banyak, jelas di dalamnya mengandung madarat. Gitu ya. Berarti dia tidak sesuai dengan syariat, maka dia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Di akhirat. Nggak selesai di dunia, di akhirat. Oke. Betul nih. Cerita basa-basi. Kita bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.